wabarakatuh. Sahabat-sahabat, bertemu lagi di channel saya Deddy Ridwan. Seperti biasa, channel ini memberikan informasi-informasi yang edukatif, yang informatif, maupun yang nggak penting, dan juga tentunya hiburan ya. Dan selain informasi, juga terkadang di channel ini saya mewawancarai beberapa tokoh, kawan, dan juga public figure atau siapapun masyarakat Aceh, dari strata manapun, dari pejabat hingga yang tidur di kolong jembatan. Kita wawancara, kita ajak ngobrol tentang berbagai pembahasan tentang berbagai sektor kehidupan dan hal-hal yang dari yang penting sampai yang nggak penting lah. Nah, jadi terus saksikanlah. Dan untuk malam ini edisi spesial, mungkin seperti judulnya ya. Yang penasaran sama judulnya, mungkin nanti bisa menanggapi apa maksudnya. Saya sambil ngopi ini di warkop pemancar. Biasalah, warkop langganan ya. Harus di endorse, harus dipromosi, karena di sini juga udah banyak abon saya yang belum bayar. Oke, malam ini saya akan ngobrol santai dengan seseorang yang pasti semua masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, udah kenal. Dia adalah bukan seorang teman saja, tapi seorang sahabat saya dan juga seorang adik. Ya, kenapa saya bilang adik? Karena memang orangnya mau saya marahin, mau saya ejek, mau saya ledek, gak pernah marah. Kenapa gak pernah marah? Karena memang selain orangnya penyabar dan juga menganggap saya sebagai abangnya. Jadi malam ini saya mau ajak ngobrol karena beberapa waktu lalu heboh nama beliau di media sosial. Langsung aja. Siapa dia? Denny Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ganteng sekali. Apa nih? Sal apa ini ya? Sal Palestina. Sal Palestina. Ya, jadi semangat Palestina insya Allah. Ya. Masih suasana kita ya berduka ya, berjuang ya. Dan ya. mendukung perjuangan masyarakat Palestina. Betul sekali. Nah ini Bang Denny, ya. Kita ngobrol-ngobrol malam ini. Oke. Namanya ngobrol warung kopi. Santai ya, santai. Ya, oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama ini. langsung ditodong nih saya nih, luar biasa. Saya gak mau pertanyaannya yang lembut-lembut dulu. Oh gitu. Langsung ya? Pertanyaan utama. Den, ya, gimana rasanya ataupun benar gak? Ya. Bener nggak udah meninggal Den? Bener nggak udah meninggal Den? Ya, jelaskan Den. Artinya kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya saya sudah meninggal, saya tidak ada berada di sini. Oh ya. Ya, jadi sebenarnya memang apa yang terjadi hari ini sebenarnya itu bukan hoax, tapi masing-masing kita memiliki persepsi dan juga cara pandang yang berbeda dengan apa yang saya publish di media sosial, terutama di Facebook ya. Jadi memang saya mempublish sebuah foto ya, foto saya. Cuman saya captionnya itu saya mengatakan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan sahabatku atau saudaraku, jasamu setelah ku kenang. Ya, jadi ya artinya memang dalam hal ini juga masyarakat atau juga warganet Facebook juga menilai berbagai macam ragam persoalan kayak gitu kan. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Tapi saya juga tidak menyalahkan warganet karena memang ya masing-masing kita memiliki cara pandang dan juga persepsi masing-masing. Iya. Jadi seperti itu Bang Deddy. Tapi yang memang tujuannya itu sebenarnya bukan saya yang meninggal. Kan nggak mungkin saya meninggal saya yang posting. berarti yang posting itu dia? Ya, saya posting. Ya. Jadi tujuannya itu yang pertama saya niatkan kepada mertua saya. Baik. Ya, kebetulan mertua saya tanggal 28 April kemarin meninggal dunia. Nah, kemudian juga sahabat saya, tetangga saya di Gampung Peniti juga meninggal. Dan alhamdulillah di penghujung akhir hayat beliau, alhamdulillah Allah izinkan saya berjumpa sama beliau dan saya sempat membacakan Al-Fatihah dan doa kepada beliau. Jadi selang beberapa hari ketika kami ketemu, dapat kabar beliau meninggal. Jadi makanya kenapa saya captionnya pertama alhamdulillah, artinya memang mungkin
ya mungkin itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada beliau dan juga keluarga beliau, karena sudah lama sekali mengidap penyakit DM ya bang. Oh gitu. Jadi sempat juga setelah ya ini ada captionnya ini. Ya. Nah, Caption Bang Denny ya, tanggal berapa nih Den? ya itu tanggal berapa tuh? 16 Mei ya, 16 Mei ya. 16 Mei dengan caption Alhamdulillah ini. Ya. Jadi sebenarnya ini foto apa nih? Ini hadiah sebenarnya nih. Nah, jadi ini hadiah untuk anak Denny. Jadi yang sendal ini saya kasih untuk si Ade yang berulang tahun tanggal 13 kemarin, Bang. Oh. Nah, jadi kemudian satu lagi yang kayak seperti apa nih? Tilam apa? Bukan tilam apa? Istilahnya alas tidur lah kayak gitu ya. Matras ya. Matras kayak gitu ya. Nah, itu untuk si kakaknya tanggal 14 ulang tahun. Nah, jadi saya berikan kemarin tanggal 14 Mei 2021 saya datang ke tempat istri di Pekanbadak, saya kasih hadiah itu. Nah, kayak gitu. Jadi berapa orang Bang? Putra putri 2 Bang, alhamdulillah. Istri 1. Istri ya alhamdulillah putri 1. Tapi sehari setelah informasi meninggal, Ya. sempat Denny keluarkan Ya. statement selamat Anda kena prank. Nah, berarti ada Ya. nge-prank ya gitu. Den. Ya masa lucu-lucuan saja Bang. Artinya istilahnya untuk mengalihkan isu. Jadi biar jangan jangan kaku sekali, apalagi dengan kondisi yang Palestina digempur kayak gitu kan. Kemudian juga gara-gara saya kok heboh dunia maya kayak gitu kan, siapa saya kayak gitu. Nah gitu. Jadi istilahnya artinya sempat juga saya mengatakan permohonan maaf kayak gitu kan, karena sudah sudah rusuh sekali. Bagi saya ya biasa saja. Artinya ini kehidupan saya kayak gitu. Untuk apa anda Pusing ya, ambil pusing kayak gitu. Tapi yang saya salutnya, masya Allah luar biasa sekali, warganet merasa Artinya banyak orang yang sayang loh Denny. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak orang yang peduli, banyak. Mungkin kalau bukan siapa-siapa yang mendapat kabar begitu, Ya. si Pulan misalnya dengar kabar meninggal. Ya. Tapi nggak banyak orang yang mengenal siapa. Ya udah meninggal. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Udah selesai. Tapi begitu Denny yang meninggal, itu banyak yang mencari tahu, cross check, benar nggak. Beberapa kawan termasuk Banju Rizal itu menghubungi WA Denny. WA Denny. Saya kerjain beliau, saya admin. Berarti Banju Rizal yang jawab itu Denny. Yang jawab langsung Denny juga. Iya. Ya artinya memang saya ingin mengatakan seperti ini. Artinya memang kadang-kadang kan kalau nggak kita buat seperti itu, kadang-kadang mungkin istilahnya kita tidak mau tahu ya akan arti sahabat ya. Istilahnya mungkin orang nggak tahu ketika mungkin Denny sakit atau mungkin kayak Bang Denny sakit kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah hari ini juga istilahnya ini mungkin juga sebagai media Denny untuk mengklarifikasi semuanya. Nah, tapi memang yang lucunya ketika beberapa hari setelah Denny sampaikan permohonan maaf itu karena istilahnya sudah mengganggu dunia maya, tiba-tiba dapat laporan dari Facebook, ternyata Denny di hack akunnya. Karena istilahnya mengganggu dan sebagainya, jadi dikunci seperti itu. Nah, jadi berarti istilahnya ada yang melaporkan juga lah, wallahu alam lah ya pokoknya. Kalau akun Denny itu sudah dihack, dengan menyebarkan hoax bahwa Denny sudah meninggal. Ya, jadi seperti itu. Jadi istilahnya nanti ada buktinya juga, nanti kita kasih ke Bang Denny mungkin untuk ini. Sekarang udah aktif ya? Akun sudah bisa aktif kembali. Sudah. Artinya kita setiap aktivitas kita share terus ke dunia maya kayak gitu kan. Jadi kita secara langsung. Jadi memang alhamdulillah bersyukur juga nih dengan ada Facebook kita bisa mendunia lah. Artinya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, tidak masyarakat Aceh saja, tapi masyarakat dunia. Cuman mungkin ya boleh dibilang ya masih 1-2 orang lah yang menyaksikan video kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, yang disebarkan selama ini di Facebook, informasi-informasi yang disebarkan dan juga terkait aktivitas Denny bersama sebuah yayasan. Mungkin bisa diceritakan Den, nih kesempatannya nih. Yayasan apa yang dikembangkan, bergerak di bidang apa, dan apa saja yang sudah dikerjakan selama ini Den? Oke, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita sudah membentuk yayasan, Yayasan Cahaya Nadira namanya, Bang. Cahaya Nadira. Ya, jadi kebetulan nama anak Nadira.
kemudian disingkat cara. Jadi semboyan kita itu mandum nacara. Ya. Artinya setiap persoalan yang kita hadapi semua ada cara, ada solusi. Ya, jadi seperti itu. Nah, sementara di yayasan kita ini cuma 3 programnya. Jadi yang pertama gerakan bersatu, berjamaah, sholat tepat waktu. Ya, jadi bagaimana kita rangkul kembali Bersatu. ya berjamaah sholat tepat waktu. Ya, jadi programnya sederhana. Seperti kita sekarang hari ini ketika kita saum masjid, nama program kita ngatur sendal, bahkan kita cari tim di masjid-masjid ya. Jadi kita biayai, kita gaji mereka. Jadi anak-anak kecil. Jadi per sendalnya itu Rp100. Merapikan sendal. Ya, jadi merapikan sendal di masjid. Jadi ketika jamaah keluar, jadi dengan bisa langsung keluar gitu. Keluar pakai sendal berangkat. Nah, apalagi kalau gempa kan bisa langsung kabur. Ya. Kemudian yang kedua bagi peng jajan untuk anak kecil. Misalnya 5.000, misalnya dia sholat sholat subuh berjamaah. Kemudian kadang-kadang kita bawa ngajak makan. Makan martabak, makan banyak lah kayak gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya bagi-bagi telur. Ini khas kita, bagi telur rebus. Telur rebus. Ya, jadi untuk jamaah. Artinya memang biar ada poding lah ya. Nah, kayak gitu. Itu kapan baginya? Itu habis sholat, Bang. Habis sholat waktu tadi ya. Bersatu habis tadi. sholat zuhur atau sholat Jumat. Kayak gitu. Atau sebelum sholat Jumat kita bagikan, kita taruh di situ. Silakan yang mau ngambil silakan. Lokasinya? Lokasinya ya di mana di tempat sholat. Berpindah-pindah. Di mana Denny kunjung? Kunjung ya. Berarti Denny safari ya? Ya, safari. Jadi saum masjid istilahnya. Programnya sama. Ya. Nah, nama programnya. Kemudian yang kedua, ini yang menarik nih, gerakan pejabat. Persatuan Janda Bahagia Indonesia Kuat. Nah. Persatuan Janda Bahagia Indonesia Kuat. Ya, jadi saya sedang mengincar janda-janda. Oke. Bisa dijelaskan lebih detail dan sebelum saya pikiran lebih jauh ini. Saya kalau udah ada kata janda dan kuat itu saya udah ada ini ya. Artinya memang artinya sejak 2000 berapa ya? 2017 lah ya. Itu Cahaya Nadira, Yayasan Cahaya Nadira itu sejak kapan itu? Ya, berdirinya 2017 di bulan Mei ini. Sebentar, ya. Kita kedatangan tamu yang tadi sempat kita sebut-sebut di prank oleh Denny, hadir di sini Bang Jufriza. Ya, Nadira rupanya. Alhamdulillah Bang. Ya. Admin Cahaya Nadira gimana? Masih aktif? Masih itu. Alhamdulillah. Udah ketemu dengan Denny Zulfikar nih yang sempat viral berapa waktu lalu, sempat meninggal, hidup balik. Cuman nggak masuk berita, Serambi, nggak masuk berita ACTV. Kayak mana lu nih? Allahu Akbar. Tapi memang Masya Allah saya bahagia sekali hari ini. Rencananya memang saya baru pulang dari Sabang ya kemarin, dan hari ini sebenarnya mau berkunjung ke ke rumah sakit Harapan Bunda. Tapi kebetulan kawan saya rupanya istrinya dibawa bukan ke rumah sakit Harapan Bunda, tapi entah kemana lagi gitu kan. Makanya saya nyasar ke sini mau janji ketemu sama kawan. Dan alhamdulillah saya bahagia sekali bisa berjumpa. Ya. Sudah dipertemukan Allah. Ya, jadi memang saya mau nanya tadi itu Cahaya Nadira sejak tahun berapa itu berdirinya? 2017 Bang. Di bulan di bulan 5 tepatnya tanggal 12. Jadi 125. 5 tahun berarti. Betul sekali. 5 tahun. Ya. Nah, program yang pejabat tadi Persatuan Ya, Persatuan Janda Bahagia Indonesia Kuat. Nah, itu sejak berapa lama udah berjalan itu program? Ya, artinya memang program ini artinya dengan izin Allah ya saya seperti dipandu lah kayak gitu ya. Artinya muncullah gerakan pejabat ini. Ya, kemudian programnya pemberdayaan janda. Salah satunya kita sudah kerjasama dengan sabun cuci piring orang Aceh, Ma'rah Piring. Ya, jadi 100% keuntungan kita. Lagi tuh endorse. Ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Ya, nanti insya Allah kita minta sedekahnya nanti. Ma'rah Piring. Ma'rah Piring. Ya, jangan lupa dipakai itu sabun cuci piring orang Aceh. Ya, jadi Ma'rah Piring ini kita kerjasama, jadi 100% keuntungan kita serahkan untuk
pemberdayaan janda, duafa dan mualaf. Ya, tidak hanya untuk di Aceh tapi di Indonesia. Nah, cuman kita permulaannya itu kita berawal dari Bumi Serambi Mekah Provinsi Aceh, Bang. Nah, kemudian yang kedua ya, program pemberdayaan janda ini kita lagi tangani atau dampingi janda di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Nah, jadi ada janda awalnya sempat viral juga, seorang janda yang sedang koma dijaga oleh anaknya umur 5 tahun. Nah, tapi alhamdulillah ketika kita cross check rupanya bukan anaknya lagi yang jaga, sudah ibundanya. Nah, jadi kita kasih uang makan untuk ibundanya, untuk buka puasa dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita lagi tangani di Nabawi, bukan di Nabawi Arab ya, tapi di Nabawi Rumah Sakit Umum ya, kamar Nabawi, kamar 3. Jadi seorang janda dari Aceh Utara, beliau sedang merawat ayahnya, sedang terbaring sakit. Nah, jadi seperti itu. Makanya di channel di channel kita Facebook Denny Zulfikar ya, saya lelang sebuah lagu yang saya berjudul 3 Banda. Nah, jadi dana itu 3 Banda. Ya, Lagu ciptaan Denny. ya, betul sekali. Jadi 3 banda ini sedikit bocoran. Ya, yang pertama ketika kita ingin sukses, banda yang pertama bahagiakan bunda. Baik. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita sudah bahagiakan bunda dan kita sudah menikah, bahagiakan kanda. Sebagai seorang istri ya, bukan lagi orang tua, tapi ke kanda, ya, ke suami. Bahagiakan suami. Ya, Baik. atau kalau anak bahagiakan orang tua, ayah. Nah, kemudian yang ketiga baru bahagiakan janda. Nah, artinya ketika orang tua nggak ada lagi, ibu nggak ada lagi, suami nggak ada lagi, ya udah bahagiakan orang-orang sekitar kita. Sampai yang paling penting janda, karena janda hari ini terdepan. Nah. Janda semakin terdepan. Janda semakin terdepan. Satu anak, 2 ibu jadi. Jadi insya Allah itu kita mendukung program pemerintah nampaknya. Entah iya entah enggak, Allah alam. Mengurangi populasi penduduk kan? Betul, mengurangi populasi janda. Ya. Nah, sampai saat ini udah berapa jumlah khususnya program pejabat tadi janda yang dibantu Denny? Ya, jadi memang kita berjalan secara alamiah saja, Bang. Ya. Artinya misalnya gini, kita jumpa sama Bang, kita dapat informasi, dan ini ada janda nih. Informasi berarti. Ya, nah, jadi istilahnya kita nggak mau vulgar sekali, karena memang kan ini kan agak sensitif nih. Ya. Artinya saya juga sudah trauma kayak gitu kan, ketika saya share ke ke grup-grup gitu kan dengan bahasa janda, banyak yang nggak nyaman, akhirnya saya diblokir, saya dikeluarkan dari grup dan sebagainya, dan itu sudah makanan sehari-hari. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang kenapa saya tidak masalah, karena memang bagi saya teman-teman, sahabat-sahabat yang kucintai karena Allah, mereka tidak tahu apa misi dan juga target yang ingin saya sampaikan. Meskipun ada yang bilang nyeleneh gitu kan, apa mau cari janda? Ya, berikan 1 janda akan kugoncangkan dunia. Goncangkan rumah tangga. Bukan rumah tangga ya. Ya, jadi seperti itu Bang Didi. Oke. Jadi kalau sering membantu janda. Ya. Kemudian juga Denny di beberapa status terakhir yang terkait juga yang meninggal beberapa waktu lalu sempat menyebut kata-kata penyebutan diri sendiri itu Abi. Ya. Ini nggak khawatir ataupun memang nggak masalah kalau nanti sampai dipanggil Denny Zulfikar si Abi janda? Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, karena memang kita sebagai presiden janda milenial. Jadi dari yayasan kita jadi istilahnya gini, di Aceh, di gerakan pejabat ini, miniatur ini seperti pemerintah, Bang. Jadi kita sebagai presiden janda milenial belum kita dapatkan sosok presiden janda milenialnya. Nah, kita sekarang lagi membentuk pejabat-pejabat, istilahnya kalau di organisasi itu kan ketua. Ya. Tapi kalau kita miniaturnya, kalau tingkat provinsi gubernur. Nah, itu sudah ada. Jadi gubernur pejabat Aceh, namanya Kak Ani. Jadi warga Tungkup. Jadi umur beliau sekitar 46 sampai 47. Status Jadi beliau janda. Kemudian janda meninggal ya. Kita utamakan janda meninggal. Bang. Utamakan janda meninggal. Janda meninggal. Kemudian yang kedua, dan memelihara anak yatim berarti ya. betul. Meskipun kondisinya beliau sudah anaknya sudah gede-gede lah, udah kuliah dan sudah selesai gitu kan. Dan dia tidak mampu, bukan janda kaya. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Artinya kita tidak memandang status mau kaya kah dia, mau ini dia. Artinya kayak gini. Ketika dia kaya, kita mengajak bagaimana untuk menggugah dia itu untuk
mau bersedekah dengan komunitas dia sendiri. Jadi istilahnya dia punya uang, ya kan? Dia juga punya tenaga dan sebagainya. Iyalah, dia guide janda-janda yang istilahnya bisa terbantulah perekonomian dia, gitu. Kemudian program kita yang ketiga, tabung gas, Bang. Tabung gas, itu Tabung singkatan gas. lagi. Ya. Apa itu? Gerakan amal soleh sedekah spontan. Ini juga ingin mengklarifikasi nih. Kan selama ini kan Denny setiap mau galang donasi kan statusnya kan pakai rekening pribadi. Oke. Kayak gitu. Jadi sebelumnya Denny juga sudah menyampaikan di dunia warganet atau di status-status WhatsApp dan sebagainya, bahwasanya sejak tahun berapa Denny lupa, ya kan? Jadi rekening pribadi Denny itu Denny sedekahkan, Denny wakafkan untuk Yayasan Cahaya Nadira, termasuk nomor HP Denny. Ya, nomor 0823 6000 4987 itu sudah Denny kasih ke Yayasan Cahaya Nadira. Makanya nomor yayasan sekarang. Ya, nomor yayasan. Jadi istilahnya itu memang Denny wakafkan. Jadi makanya nanti kadang-kadang tidak sama Denny, sama admin yang sudah kita latih dan sebagainya, gitu kan. Tapi tidak tidak bisa semena-mena tanpa instruksi dari Denny apa yang disampaikan. Kayak gitu. Jadi tabung gas ini untuk meminimalisir. Kebetulan kan ini lagi ini sama istri nih lagi lockdown lah ya, maksudnya lagi berjauhan gitu kan, karena kita bekerja dan sebagainya kan. Ya, jadi istilahnya kan kalau misalnya gini, Bang Deddy butuh bantuan nih dari Yayasan Cahaya Nadira, artinya 24 jam non-stop. Denny, ini Bang Deddy ini lagi sakit nih. Jadi kebetulan saya juga kenal sama beliau ya, karena pernah di RRI Banda Aceh ya, sama Bunda. Jadi Bang Deddy mau pergi ke Medan misalnya, yaudah telepon saya saja, Bang Denny, saya sudah transfer 500.000, tolong kasih ke Bunda. Bang Denny nggak sempat. Insya Allah Bang, jam 12 malam ketika Denny masih hidup, masih standby, masih jaga online, siap, kita ambil uangnya, langsung kita ke rumah sakit mana. Gitu. Sementara kalau misalnya pakai rekening yayasan, nggak bisa. Ya iyalah, kan tutup bank Bang. Habis itu kan kebetulan bendahara yayasan istri, harus teken 2 orang atau 3 orang. Makanya pakai pribadi, jadi bisa 24 jam, jam 3 malam ditransfer langsung. Dan kita setiap harinya 0 rupiah Bang. 0 rupiah kita kosongkan. Jadi ketika misalnya hari ini, misalnya ini cek nih, kayak tadi saldonya cuma 30.000, ya kan? Jadi istilahnya harus kita nolkan. Misalnya ada saldo 1 juta, ya sudah kita tarik, kita kasih kemanapun. Artinya itu sebagai uang umat. Atau tidak untuk kemungkinan. Dan ATM-nya sudah saya bawa. Jadi tabung gas istilah saya bilang. Misalnya Bang Deddy, Buma Den, abang nggak ada uang nih untuk makan orang rumah. Oh yaudah Bang, ini ATM-nya, passwordnya 140514, itu tanggal lahir anak Denny. Dah, silakan abang mau ambil berapa lah. Kalau rezeki, misalnya ada 1 juta, butuh uang uang bayar sekolah 500, silakan ambil Bang. Mau bayar kapan terserah, meninggal abang khatam, selesai, diikhlaskan. Otomatis anak dan keluarga abang jadi tanggung jawab dari Yayasan Cahaya Nadira. Jadi setiap persoalan nggak ada makan, nggak ada apa, kita coba berusaha untuk mencari donatur-donatur yang ada. Berarti selama ini dari sumber dana dari Cahaya Nadira itu dari donatur, sumbangan? Ya, donatur Bang. Karena kenapa? Denny sudah lama di birokrasi, dulu pernah di TVRI, pernah di RRI kayak gitu kan. Denny nggak mau ribet kayak gitu. Jadi istilahnya nggak mau mengajukan proposal kayak gitu kan. Jadi ke pemerintah, bukannya nggak bisa, kita kenal sama wali kota, kita kenal sama Nova Iriansa, kita kenal sama anggota DPR kayak gitu kan. Tapi ya maksudnya dengan postingan-postingan kita ingin melihat seperti apa rasa pekanya mereka kayak gitu. Karena kalau misalnya kita secara kelembagaan ya bukan nggak bisa, kita kan resmi, kita sudah ada dari hukum, badan hukum pun juga sudah lengkap kayak gitu kan. Cuman saya nggak mau berpikir nanti kayak gini, nyan kan atas Denny kan gara-gara yang bantu. Begitu. Kayak gitu. Jadi istilah kalau membantu ya udah atas nama pribadi yang memang bahasanya
Den, nggak usah disebutkan ya bapak yang sumbang. Itu lebih bagus. Kayak gitu. Meskipun setiap orang yang berdonasi kita akan mengapresiasi. Contoh kayak seperti Om Ilmiza. Ketika kami ke Sabang kemarin, beliau bantu operasional untuk tiket kapal pulang dengan biaya sewa motor 100.000 per hari. Jadi hal-hal gitu. Jadi istilahnya setiap sekecil apapun kebaikan orang kita apresiasi ya. Sama seperti ini juga nih, seperti Bang Deddy nih sudah berusaha untuk mengklarifikasi, membuat nama baik saya lebih baik, insya Allah. Ya, jadi ya insya Allah lah, mudah-mudahan apa yang bisa kita bantu kita bantu kayak gitu. Sukses dan dengan Cahaya Nadiranya berarti cukup clear. Selama ini kan juga banyak yang bertanya bagaimana sistem kerja Cahaya Nadira, siapa saja di belakang Cahaya Nadira, apakah resmi atau tidak. Ternyata banyak program-program yang Denny buat ya di bawah naungan Yayasan Cahaya Nadira itu. Sukses selalu dan dengan Cahaya Nadiranya. Kita masih ngobrol-ngobrol. Tapi baju Frizal ini lagi kalau namanya nih, seperti nggak menyangka nih, roh hidup kembali. Seperti percaya nggak ini Denny ya bukan? Denny ya bukan? tampar lu. Masih sadar, masih sakit ya. Nah ini juga ada masih penasaran dengan satu hal. Ini kalau sahabat saya dengan Denny ini ada banyak persamaan. Yang pertama nama sama-sama huruf D di awal. Dedi, Denny. Ya, ujungnya Y sama-sama. Sama-sama Y. Ya. Yang kedua, saya juga sering disebut ini karena saya aslinya itu orang Punge. Ya. Sering sebut Dedi Punge, Dedi Punge. Ya. Lama-lama karena saya rada-rada error, sebut Dedi Pungo. Tapi kalau Denny itu malah melabelkan Pungo itu di belakang nama, sehingga timbul Denny Zulfikar Pungo atau Densu Pungo. Dan itu jadi khas ya antara kawan-kawan. Denny mana? Densu Pungo, Denny Pungo gitu. Dan itu Denny sendiri. Risih nggak Den? Dan kenapa itu bisa ada Pungonya itu? Maksudnya apa gitu? Ya, artinya memang sebenarnya itulah makanya lagi-lagi kadang-kadang kata-kata itu doa ya kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya Pungo hal di sini gila. Istilahnya kalau orang Medan itu apa yang kita lakukan ini yang di luar crazy. Ya, di luar kebiasaan orang kayak gitu. Manusia biasa kayak gitu. Apalagi ketika berhubungan dengan agama. Jadi saya bisa Pungo ketika misalnya orang melarang sholat jarang-jarang, itu saya bisa Pungo tuh. Saya kesal kayak gitu. Karena aturan sholat itu kan ada kayak gitu. Jadi makanya saya pernah juga tanya sama kawan kayak gitu kan. Pertama saya mau buat Densu gila. Jangan gila. Gila itu identik ya rumah sakit jiwa kayak gitu kan. Tapi buat aja Densu Pungo. Karena kenapa? Ketika Pungo ini ada nama istilahnya Aceh Pungo. Khas ya. Khas. Jadi maksudnya ya saya juga nggak masalah kayak gitu kan. Maksudnya di labelkan itu. Cuman kebanyakan orang jangan bilang kayak itu. 40 orang mendoakan bisa betul-betul gila ya. Tapi belum gila lah sekarang. Belum gila ya. Oke. Dan kemarin itu juga nggak sampai lah 40 orang mengaminkan Denny meninggal. Tapi memang saya ingin mengatakan Bang Deddy, artinya kayak gini. Kita kembali lagi ke hakikatnya ya. Artinya kayak manapun orang mau mendoakan kita gila, mau mendoakan kita mati, mau membunuh kita. Tapi kalau memang tidak ada izin dari Allah, sampai kapanpun tidak akan terjadi. Jadi makanya jangan khawatir. Jangan istilahnya ketika umatmu diancam bunuh, itu kan masih ancaman, belum dibunuh kayak gitu. Jadi jangan takut. Jadi yang lebih takutnya itu sama Allah. Begitu juga dengan corona ini. Jangan pernah takut. Karena kenapa? Ketika kita sudah takut, pikiran kita kacau, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, naik asam lambung, jadi gila. Jadi enjoy saja hidup ini. Kayak gitu. Baik. Ini sebenarnya ada pingin ngobrol lagi tapi lihat nih kondisi baterai 1 biji lagi nih. Nanti kita ngobrol lagi lah nanti. Kita akan panjang lagi. Mungkin kita akhiri aja dan sebagai akhir saya serahkan sama Bang Jufrizal. Ada pingin nanya Bang Jufrizal ke Denny? Enggak ada. Masih shock Bang Jufrizal. Kaget. Masih shock dan makasih Den. Saya terus dengan Cahaya Nadirana dan jangan lupa dengan program-program yang disampaikan oleh Denny tadi untuk ikut mendukung
Cahaya Nadira khususnya sebagai donatur maupun dalam berbagai program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Denny. Insyaallah. Dan termasuk juga ini bakal ada kegiatan untuk mendukung ataupun menggalang dana untuk Palestina dan Ya, insya Allah. Artinya memang kalau pemirsa dan juga penonton seluruh tanah air yang ingin mendukung ya bisa ditransfer ke rekening Ya. Yayasan Cahaya Nadira. nanti di deskripsi Ya, video nanti kita ini turun. akan kita sertakan ya, baca deskripsinya ada. Ya, jadi kita nomor sampaikan rekeningnya. aja sekilas ya. Silakan ya. BNI Syariah 17 13 165 003. Ya, sekali lagi 17 13 165 003 atau ke rekening pribadi saya Yang itu juga. atas nama Cahaya Nadira. Yayasan Cahaya Nadira. Ya, satu lagi 713 13 ya 713 320 170. Ya, atas nama Denny Zulfikar, BNI Syariah juga. BNI Syariah. BNI Syariah. Ya, BNI Syariah. Siap. Oke, baik. Mungkin terima kasih ya. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semuanya. Amin. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel Ya. ini Ya. ya, Dedi Ridwan ya. Iya. Oke, mudah-mudahan berkah Dan untuk juga lupa semuanya. subscribe juga channel Bang Denny. Ya, Denny insyaallah. Zulfikar ya. Denny Zulfikar atau Denny Denzu ya. Denzu. Oke, insyaallah. Oke, makasih Ya. bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang lebih banyak lagi. Kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bang Denny, sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan sambung lagi apa yang ingin kita tanyakan. Makasih dan sekali lagi Oke, sehat insyaallah. selalu. Insyaallah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Den, ngopi bebungo.